Ya, coba kita mulai dulu Bapak Ibu review pengumpulan tugas-tugas ya, mulai dari tugas pertama karena tadi ada yang beberapa yang inbox saya belum sempat untuk membalas satu persatu, jadi kita simak bersama saja kira-kira tugas mana yang belum gitu ya. Mungkin ada yang sudah mengumpulkan, ternyata ada biasanya jaringannya ini ya nggak bagus gitu, ternyata belum terkumpul, itu juga bisa. Mungkin waktu upload di tengah-tengah ternyata belum selesai. Ya, jadi kita ada 4 tugas ya Bapak Ibu. Tugas 1 itu rencana aksi, tugas 2 analisis tantangan, tugas 3 RPP atau RPL kalau untuk guru BK. Terus yang tugas terakhir adalah tugas 4 ya video atau screenshot ya. Nah, apa namanya? Untuk Bapak Ibu yang tidak pernah ikut Zoom mungkin ya, dan tugas-tugasnya masih kurang, masih kami beri waktu sampai nanti malam ya, nanti malam jam 9 masih kami tunggu. Nah, coba kita cek dulu ya, selain yang sudah saya share di grup, itu siapa-siapa saja yang sudah mengumpulkan ya, kita buka lagi kan biasanya ada tambahan ya, ada yang mengumpulkan lagi. Nah, ini yang tugas 1 yang sudah itu Bu Friskila, Bu Nana Istiana, Bu Neni, ini sudah masuk. Terus Bu Made sudah masuk, Bu Nina. Ini siapa ya, nggak ada namanya. Oh, ini Bu Ari Litawati ya, Bu Ari Litawati sudah masuk. Terus Bu Wiwi, Bu Revina Fatimah, Bu Siti Nurlela. Yang ini nggak ada namanya lagi. Ini Bu Pramudia Prastika ya, tugas 1-nya. Sudah masuk. Terus Bu Asma sudah masuk. Tadi beliau menanyakan tugas 1 sudah masuk. Terus Pak Imam tugas 1-nya sudah masuk. Nah, ini 2 orang yang tidak ada namanya ini. Buda Serianti, tugas 1 sudah masuk. Terus yang paling belakang ini siapa ya? Sambil Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan disiapkan ya. Boleh memotong saya juga nggak apa-apa, kita sambil mengecek tugas 1 persatu. Bu Made ini sudah masuk tugas 1-nya. Bentar, ini saya ketutup layarnya ini. Nah, ini untuk yang tugas 1. Ini yang tugas 1 ya. Berikutnya kita buka tugas 2, analisis dan tantangan. Kemarin juga sudah presentasi ya. Yang sudah tugas 2 Bu Friskila, Bu Dasrianti, Bu Eni Susanti, Bu Made, Bu Neni, Bu Nana Istiana, Bu Mindela, Bu Dela, Bu Nina, Bu Revina, Bu Siti Nurlela. Sebentar ya, nggak ada namanya nanti belakangan. Terus Bu Asma, Pak Imam, Bu Wiwi Suryani. Ini nggak ada namanya. Bu Ari Litawati ya, sudah masuk. Terus yang tidak ada namanya lagi,
Bu Pramudia ya, Bu Pramudia sudah masuk. Terus tadi ada lagi yang di atas sendiri, Pak Mas Puri. Pak Mas Puri yang sudah masuk tugas 2 ya, tugas 1-nya belum Pak Mas Puri sepertinya. Nah ini yang tugas 2-nya Bapak Ibu ya. Berikutnya kita cek yang tugas 3. RPP RPL. RPP RPL yang sudah Bu Dasrianti, Bu Eni, Bu Nana, Bu Made, Bu Friskila, Bu Revina, Bu Nina, Bu Neni, Pak Mas Kuri, Bu Dela, Bu Wiwi Suryani, Bu Asma, Bu Pramudia, Pak Imam, Bu Siti Nurlela. Ya. Tadi yang tidak ada namanya, sudah ada namanya semua ini ya. Ya, sudah ada nama semua Bapak Ibu. Ini yang tugas 3. Berikutnya yang tugas 4. Yang membuat video, nah, luar biasa ini Bapak Ibu. Ada Bu Friskila, Bu Eni Susanti, Bu Neni, Bu Nina Selviana, ini Bu Made. Ini siapa ya? Nggak ada namanya, Pak Imam, Bu Wiwi Suryani. Kalau misalkan Bapak Ibu kesulitan upload, bisa juga dimasukkan di YouTube, linknya dikirim ke saya juga boleh ya. Tapi kalau bisa dijadikan satu seperti ini malah lebih bagus karena ini juga untuk nanti filenya saya kirimkan ke UNICEF juga sebagai bukti ya. Ini video-video Bapak Ibu luar biasa ini. Sudah berapa ini? 8 ya yang mengumpulkan, yang mengupload 8 orang. Ibu, kita punya yang di atas, Ibu. Dalam bentuk folder, Bu. Oke lah. Di atas dalam bentuk folder. Mana Ibu? Oh ini. Oh, ya. Oh, Mendela, Punana, Pumade, Bu Siti Nurlela ya. 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 Mendela ada 3. Punana Istiana ada 2 video. Ibu Made. Ya, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa sekali tugas-tugasnya sudah selesai ya, walaupun baru 8 sampai 10 orang ini yang sudah lengkap ya. Padahal di grup kita kan ada 25 atau sekitar 23, 25 lah, 20 ke atas itu. Baru 10 yang sudah lengkap. Jadi yang lain masih kami tunggu sampai jam 9 ya, jam 9 nanti malam. Sampai di sini Bapak Ibu, adakah yang ingin ditanyakan? Mungkin kemarin terkait modul PKH sudah membaca-baca, itu sudah saya bagikan lengkap ya linknya, ada PowerPoint. Ya, jadi biar mempermudah Bapak Ibu, di grup itu ada link PowerPoint, ada link Bapak Ibu kalau ingin mengakses video dari UNICEF, semuanya, contoh-contoh RPP, ya RPP PKH dan lain-lain. Coba Bapak Ibu buka lagi di grup WA ya. Mungkin kalau sudah tertutup bisa naik ke atas ya. Makanya mohon maaf sementara grup saya kunci. Khawatirnya kalau ada pengumuman penting, tertutup komentar, ada yang tanya lagi gitu ya. Jadi nanti kalau sudah selesai, saya buka lagi untuk Bapak Ibu ingin berdiskusi, tanya jawab dan lain-lain. Ya. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Saya, Bu. Ya, Bu Wiwi. Silakan Bu Wiwi. Ya, terima kasih Bu Eni, selamat siang. Ya, selamat siang. Ini saya masih di sekolah, ini rame anak-anak baru uji coba AKM ini. Oh gitu, luar biasa. Tadi ada muridnya di sini. Iya, Uni sekolah ini Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Eni. Ya. Saya mau bertanya Bu, saya tuh yang masih belum paham itu tentang RPP Bu.
Kemarin RPP yang dicontohkan itu RPP yang murni PKH. Jadi saya lihat di atasnya judulnya PKH. Jadi semua unsur dari KI sampai akhir itu adalah murni PKH. Yang saya masih bingung itu adalah bagaimana untuk mapel yang seperti saya, mungkin juga yang lainnya, yang menyisipkan atau mengintegrasikan PKH itu sebenarnya di mana letaknya atau bagaimana cara mengintegrasikan di dalam RPP ini yang terus terang saya masih bingung. Jadi saya kemarin membuat ya menurut saya ini sudah benar apa tidak saya nggak tahu. Apakah karena saya nggak tahu yang benar yang bagaimana sebenarnya Bu Eni. Ya. Itu saja Bu Eni. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang lain selain Bu Wiwi? Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ya, coba kalau Bapak Ibu ingin tahu yang benar seperti apa ya, sambil kita buka penyusunan RPP punya Bapak Ibu kemarin ya, yang sudah dikumpulkan tugas 3 RPP RPL. Nah ini sudah Bapak Ibu sudah mengumpulkan semua. Mungkin bisa kita buka satu ya sambil kita mempelajari bersama ya. Kalau Bu Wiwi mapel apa kemarin? IPS ya Bu? Saya mapel IPS. Iya Bu Wiwi kemarin mapel IPS ya. Kira-kira mau membuka punya siapa ini? Di sini ada Bu Dasrianti, Bu Eni, Bu Nana, Bu Made, Bu Nina, Bu Revina, Bu Friskila, Bu Siti Nurlela, atau punya Bu Wiwi coba ya, kita buka bersama ya Bu. Coba Bu. Sebenarnya sih untuk RPP ini kita bisa menginsertkan itu dari KD-nya Bu. KD, keterampilan dasarnya. Nah ini punya Bu Wiwi. Jelas Bapak Ibu? Sudah jelas ya tulisannya ya? Jelas Bu. Jelas. Ini untuk SMP kelas 8 mata pelajaran IPS. Materi pokok pluralitas masyarakat Indonesia. Kompetensi intinya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, ya, dan seterusnya. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah. Menyajikan hasil analisis. Nah ini berarti Bu Wiwi masih ini ya Bu ya, belum ada PKH-nya ya, masih IPS. Yang saya beri warna kuning itu adalah cara saya menyisipkan atau mengintegrasikan PKH-nya di situ, Bu. Makanya karena saya masih kebingungan, maka saya berikan ada di indikatornya, kemudian di tujuan, sama di fokus karakternya. Itu saya sisipkan PKH, Bu. Benar apa tidak itu? Iya, betul. Berarti Ibu mengambil tema yang ada di PKH, tema yang mana yang Ibu ambil? Yang modul yang kelima ya, yang menciptakan dunia yang lebih baik. Yang sikap ya menciptakan dunia lebih baik, ada konflik dan perdamaian. Itu mungkin kaitannya dengan yang di situ. Iya. Sebenarnya kalau IPS itu banyak sekali Bu ya yang bisa dimasukkan di PKH. Ya memang seperti ini Bu, ini udah tepat sekali ya. Jadi kan ada 3 cara. Yang pertama kemarin kita bisa lewat kurikulum. Tapi kan kalau kurikulum kita juga tidak mungkin ya tiba-tiba membuat kurikulum PKH di sekolah. Iya. Mengubah KD kan juga saya tidak mungkin Ibu. Iya. KD-nya seperti itu ya nggak mungkin saya ubah. Iya. Betul sekali. Jadi bisa ditambahkan seperti ini. Jadi diinsertkan ke RPP Bapak Ibu ya. Bisa diinsertkan
menginsertkan ke ini RPP. Udah betul sih Bu seperti ini. Iya, di indikatornya. Jadi saya insert di indikatornya. Tanpa mengubah materi yang harus saya sampaikan, karena materinya memang pluralitas. Iya, iya. Betul. Menyajikan hasil analisis yang di atas. Oh, ya. Ya, kalau KD kan memang sudah ada dari ininya ya, Dari pusat. Pusat gitu. Sebenarnya kalau misalkan ditambah satu di bawahnya gitu kan juga bisa ya Bu. Kalau Ibu tadi kan tentang modul 5 menciptakan perdamaian. Nah di modul 5 itu kan di situ juga ada tujuannya apa ya. Tujuan, nah ini tujuan udah Ibu masukkan di sini. Tujuan bisa. Terus kira-kira keterampilan dasar apa yang akan disampaikan gitu. Kan bisa juga Bu ditambahkan 1 KD di sini. Berarti ini KD untuk PKH. Mungkin boleh diberi tanda seperti ini gitu kan. Jadi ini nanti mengikuti di sini kan keterampilan dasar dari PKH, terus di sini nanti indikator pencapaian kompetensinya apa gitu kan. Selain seperti ini juga boleh, tapi misalkan Bu Wiwi mau menambah 1 lagi KD dari PKH karena materinya tentang menciptakan perdamaian gitu kan. Jadi di sini diinsertkan lagi boleh seperti itu. Jadi tidak mengubah KD yang ada di mapel, tapi menambahkan PKH di KD di bawahnya sini. Seperti itu juga bisa. Ya, ini udah luar biasa Bu Wiwi. Jadi nanti materi-materinya juga bisa ditambahkan. Oke. Oh iya. Ya. Ya. Terima kasih Bu, masukan bagi saya. Ya. Nanti KD-nya mungkin yang kita. Ya, KD-nya bisa ditambahkan di sini 1 lagi. Jadi kan ini nggak campur di sini. Jadi KD khusus dari PKH gitu. Oh iya. Seperti ini Bapak, luar biasa sudah bisa coba gitu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau kita ini lagi ya, kita coba buka lagi yang tugas yang lain mungkin. Adakah yang ingin dikoreksi? Punya siapa? Kita buka bersama. Punya Pak Imam coba. Pak Imam kemarin jadi ini, yang apa tahu tempe atau apa itu? Atau sudah berubah tema lagi Pak Imam? Kemarin jadinya tape, Bu. Oh tape. Tapi ini sistem reproduksi manusia. Yang RPP yang atasnya, Bu. Yang atasnya. Iya, iya. Ini yang reproduksi manusia, sistem reproduksi. Kalau ini kan memang di IPA juga ada ya Pak, di IPA ada, di PKH ada ya. Yeah. Nah di sini Pak Imam menginsertkan di mana Pak yang PKH-nya ini? Ini KD 3.1, 4.1. Yang PKH Pak Imam? IPK yang ini Bu. Pertemanan yang berkualitas. Ya. IPK ya. Oh ini IPK 3 ini ya, mengidentifikasi pertemanan yang berkualitas dan menjauhi semua bentuk bullying, memahami cinta dan kasih sayang serta menjauhi segala bentuk kekerasan. Iya. Ini jadi dari PKH Bapak masukkan ke IPK 3-nya ini ya. Iya, Bu. Iya. Tujuan pembelajarannya. Strategi free learning. Iya. Oke. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin menambahkan atau bertanya juga silahkan ya. Ini kan kita review
Ya, ini RPP-nya. Oke, Bapak Ibu rata-rata udah menggunakan RPP yang 1 lembar ya. Ini yang membuat TAPE. Ini dikaitkan dengan rencana aksi ya, Pak? Iya, Bu. Bioteknologi. Ya, oke, Bapak Ibu. Sepertinya sudah ini ya, sudah bagus semua RPP-nya. Nanti saya cek lagi satu persatu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Jadi kemarin sudah saya share Bapak Ibu ya, sudah saya share semua materi, PowerPoint ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin membaca modul terlalu ini ya, terlalu banyak kan beberapa halaman, bisa dibaca dari PowerPoint-nya. Nanti kalau kurang paham sambil membuka modulnya, karena di modul itu juga sudah lengkap semuanya. Ya. Saya kira ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan Bu. Terima kasih, Bu. Saya hanya tertarik ini dengan PKH Ibu. Yang kemarin Ibu banyak memberikan contoh modul, juga ada RPP dan lain-lain. Ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah nantinya, rencananya, PKH ini akan menjadi salah satu mapel di sekolah Ibu? Karena kalau saya lihat kok sepertinya ada muatan lokal tersendiri untuk PKH begitu Bu, untuk masa-masa yang akan datang, atau ini cuma bagaimana Bu? Saya kok kurang paham tentang PKH ini Bu. Ya. Terima kasih Bu. Iya ya Bu, pertanyaannya yang sangat bagus ya. Jadi begini ya, PKH itu kan pendidikan keterampilan hidup ya. Harapannya dari adanya modul PKH ini ya, peserta didik, guru-guru juga memahami ya keterampilan apa saja yang harus dikuasai oleh seorang anak di sekolah ya. Jadi tidak hanya guru BK saja ya, terus guru-guru mapel itu juga memahami kebutuhan anak, keterampilan hidup anak ya. Nah, keterampilan hidup itu tidak hanya dari, kalau di SMK itu kan ada keterampilan vokasional ya, tidak hanya itu ya, keterampilan hidup itu kan banyak sekali. Nah, selama ini di sekolah itu cenderung yang yang menjadi sasaran utama itu aspek kognitif anak gitu ya. Jadi yang paling diandalkan itu kognitif saja ya. Tapi dari segi afektif, pendidikan karakter anak itu kurang diperhatikan ya. Makanya UNICEF dengan kementerian mempunyai inisiatif ya menyusun modul PKH ini. Harapannya kebutuhan anak di sekolah itu benar-benar diperhatikan ya, tidak hanya kebutuhan dari segi kognitifnya saja, tapi dari afektif, dari psikomotornya, dari pendidikan karakternya, terus dari materi-materi yang ada di modul PKH itu yang bisa dikembangkan. Contoh saja yang sudah Bapak Ibu pelajari kemarin apa saja? Kesehatan reproduksi misalkan ya. Nah, dari kesehatan reproduksi ini harapannya anak-anak ini Bapak Ibu ya memahami bagaimana sih konsep kesehatan reproduksi, terus sex education yang selama ini dianggap tabu kalau mendiskusikan soal itu ya. Harapannya dengan modul PKH ini sudah mulai anak-anak sudah memiliki dasar pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Nah, untuk ke arah apakah ini nanti akan menjadi mapel khusus ya. Sepertinya ini butuh proses yang sangat panjang Bu Wiwi ya. Karena kalau memang dari langkah-langkahnya kan kita dari kurikulum terus diinsertkan di RPP ya. Salah satunya seperti itu. Nah, kalau dari kurikulum mungkin kita berdiskusi dengan kurikulum di sekolah kira-kira PKH ini bisa kita insertkan di kegiatan apa gitu kan ya. Terus kalau kita membuat kurikulum itu sepertinya juga agak kesulitan kalau tiba-tiba kita membuat kurikulum PKH seperti itu ya. Jadi sementara ini yang bisa dilakukan ya
adalah ya kita melatih ya master trainer dari beberapa sekolah. Lalu master trainer ini melakukan pengimbasan ya, termasuk kegiatan Bapak Ibu ini kan ya, Bapak Ibu sudah mempelajari secara mandiri lewat e-learning, dan ini sudah apa ya? Sudah banyak sekali yang mengakses modul itu gitu ya. Jadi di tahap pertama itu kemarin juga ada yang tidak lulus gitu ya. Belum tentu semuanya lulus. Ada yang tidak lulus, maka perlu mengulang lagi modulnya sampai lulus, baru benar-benar bisa bergabung di WhatsApp group ya, dan bisa mengikuti Zoom ini. Jadi yang seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa Bapak Ibu ini adalah orang-orang pilihan, sudah terpilih dan lolos di tahap pertama. Nah, seperti yang disampaikan Bu Made juga, di sekolah Bu Made juga sangat banyak sekali yang berminat untuk ikut, namun yang lolos dari sekolah Bu Made baru Bu Made saja. Ya. Nah, ini nanti ada beberapa tahap Bapak Ibu ya sepertinya. Jadi setelah ini akan ada tahap berikutnya ya. Tapi kita tunggu lagi dari pengumuman dari UNICEF ya untuk tahap berikutnya. Jadi itu harapannya adalah kalau kita membuat kurikulum PKH khusus ini butuh perjuangan dan prosesnya sangat panjang sekali ya. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah meminta bantuan Bapak Ibu semuanya ya, Bapak Ibu guru mapel ini untuk mengisetkan modul tersebut ya di mapel Bapak Ibu. Ya seperti yang Bapak Ibu sudah lakukan itu luar biasa. Jadi seperti Bu Wiwi tadi sudah mencoba modul 5 menciptakan perdamaian, diinsertkan dengan materi yang ada di IPS ya. Jadi walaupun itu hanya 1-2 gitu ya, tapi yang penting Bapak Ibu sudah mencoba. Kalau ini berhasil nanti dicoba lagi di materi berikutnya. Kalau misalkan ternyata di semester ini saya nggak ada materi itu, tapi adanya di semester yang kemarin atau di kelas angkatan atasnya. Nah, itu kan berarti Bapak Ibu butuh untuk berkoordinasi dengan guru mapel lain. Ya, aku punya materi ini PKH, kira-kira kayaknya ini cocok kalau diterapkan di semester ini. Nah, itu kan Bapak Ibu mulai pengimbasan. Ya, jadi pengimbasan tidak hanya lewat murid saja, bisa ke guru-gurunya. Atau misalkan parenting, atau misalkan kalau memang benar-benar tidak ada di mapel dan di situ ada guru BK, silakan berkoordinasi dengan guru BK. Apalagi kalau guru BK-nya misalkan tidak mengikuti pelatihan ini, bisa Bapak Ibu sampaikan. Kemarin ada modul PK, kayaknya ini pas kalau buat BK. Ayo coba kita koordinasi gitu kan. Jadi nanti bisa berdua dengan guru BK-nya seperti itu kan bisa. Apalagi biasanya guru BK tidak ada jam masuk kelas. Nah, itu bisa kita kerjasama dengan guru BK-nya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah maksimal di mapel Bapak Ibu sendiri, itu sudah luar biasa. Silakan nanti dilanjutkan. Sedikit-sedikit yang penting Bapak Ibu sudah ada tindakan dan benar-benar sudah membuat aksi gitu ya. Jadi tidak hanya rencana aksi, tapi memang benar-benar sudah diterapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu, Bu Wiwi ya. Tetap semangat Bu Wiwi yang setiap hari harus ke sekolah ini ya. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Ya, di chat mungkin kalau kesulitan untuk unmute bisa ditulis di chat. Ya, kalau sudah tidak ada, bisa kita akhiri ya Bapak Ibu ya. Karena memang hari ini saya hanya ingin Halo Ibu. Iya, Bu Siti Nurlela, silakan. Iya, Ibu mohon maaf. Untuk saya baru cek lamannya websitenya Guru Belajar. Ya. Di situ saya tertulis tidak tuntas gitu karena memang awalnya itu kan saya mendaftarnya itu master trainingnya itu Bapak I Ketut ya. Ya. Terus dialihkan ke WA-nya grup Ibu gitu. Jadi apakah itu tidak apa-apa atau bagaimana Bu? Gitu. Iya. Kayaknya kemarin Ibu sudah tanya ke WA ya. Saya lupa udah saya jawab atau belum. Ya, jadi
ini hampir sama dengan pertanyaan Bu Asma tadi di awal ya. Jadi kalau Bapak Ibu nama master trainernya tidak sesuai dengan yang ada di link atau di SIM PKB itu nggak masalah ya, karena begini ceritanya, pelatihan ini sebenarnya kan sudah berjalan gitu ya, ada yang sudah hari ini selesai, ada yang sudah seminggu kemarin selesai ya. Tapi kan Bapak Ibu ada juga yang baru mendapat info ya. Ada yang sudah selesai, ternyata Bapak Ibu baru dapat info, akhirnya kan baru mengakses modul itu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah selesai mengakses modul itu, sudah lolos, kan Bapak Ibu mendapatkan link untuk bergabung di WA. Nah, ternyata link yang bergabung di WA itu ada yang sudah penuh memang. Ada yang sudah penuh, ada yang sudah selesai, ada yang sudah jalan ke hari ketiga. Kalau Bapak Ibu mau bergabung kan nggak enak juga. Nah, akhirnya digabung di kelas saya yang memang baru berjalan. Jadi seperti itu prosesnya, tidak masalah Bu Siti Nurlela, karena itu memang sudah diatur oleh UNICEF ya, dan kemarin Pak Zainal ini selaku admin juga sudah yang memasukkan Bapak Ibu ke WA, ke grup saya itu adalah Pak Zainal, jadi nggak masalah. Nah, kalau untuk keterangan tidak tuntas dan lain-lain, ini kan nanti penilaiannya yang terbaru dari saya. Gitu ya. Jadi saya lihat Bu Nurlela tugasnya juga sudah lengkap dan aktif ikut Zoom mulai dari awal ya. Sepertinya tidak mungkin kalau tidak tuntas gitu ya. Nah, soal yang itu tadi nanti biar saya komunikasikan dengan admin ya untuk yang keterangan itu tadi. Jadi yang dipakai adalah nilai yang di kelas terbaru ini. Seperti itu. Terima kasih Bu penjelasannya. Ya, sama-sama Bu Siti Nurlela. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ya, baik. Kalau tidak ada atau mungkin nanti masih ada yang ditanyakan, bisa japri saya ya. Bisa kita lanjut japri. Kalau untuk pertemuan kita di Zoom, saya kira kalau Bapak Ibu sudah tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri. Terus ya untuk absen nanti. Ada sedikit Bu Eni. Iya Bu Asma. Iya, sedikit saya mau tanya. Ya. Barangkali berkaitan juga dengan yang ditanyakan Ibu Wiwi tadi, Bu. Ya. Kita kan integrasikan ke ini PKH-nya, kita kan integrasikan ke apa namanya ke materi kita kan. Iya, iya. Nah, jadi berarti tidak semua materi bisa kita masukkan untuk integrasi PKH ya Bu ya. Iya. Nah, berarti kita pilih pilih materi mana yang mungkin masuk begitu ya Bu ya. Ya, Bu. Kalau dia tidak menjadi tersendiri, maksudnya tidak menjadi mata pelajaran tersendiri seperti yang disampaikan Ibu Wiwi di awal tadi. Ya, betul. Ya, terima kasih Bu Eni. Keraguan itu saja. Oke, untuk tugas terakhir masih bisa sampai jam 9 malam nanti ya Bu ya. Ya, betul Bu. Oke. Nah, saya belum selesai Bu. Oke. Ya, makasih Bu. Ya Bu, nggak apa-apa. Ya, sama-sama Bu Asma. Ya, Jadi Bu. walaupun contohnya Bu Asma ini kan memang ada kan ya, jadi dari awal tidak bisa ikut Zoom, tapi tetap tidak bisa memang kita ujian Bu, jadi kita nggak bisa ganti shift gitu. Ya, nggak masalah. Ya. Iya, tapi saya tetap di chat, saya cek hadir karena saya ngikutin Bu di kegiatan di chat saya ikuti di WA maksudnya Bu. Iya Ibu, iya. Iya, terima kasih Bu Eni. Terima kasih ya. Iya. Tugas yang belum selesai masih kami tunggu sampai nanti malam ya. Nah, untuk materi yang ditanyakan Bu Asma tadi, betul sekali. Jadi tidak semuanya harus kita terapkan gitu ya. Tapi kalau misalkan semua materi misalkan ada ya dan bisa diinsertkan juga nggak masalah kalau kita insertkan ya. Tapi kalau misalkan nggak ada yang pas ya, jadi di modul ini kan, ya ini kan ada 5 modul ya. Modul 1 itu membahas tentang identitas saya, mengekspresikan perasaan, menjalani pubertas, kepercayaan diri terhadap tubuh ya. Terus modul 2 itu isinya tentang kebersihan diri, olahraga, merokok, alkohol, Nah, ini di modul 3 ini tentang berteman,
Ini mengembangkan hubungan yang Ya. menghormati, Iya. cinta, kesehatan reproduksi, kesehatan seksual. Nah, ini dari tema-tema ini silahkan Bapak Ibu pilih gitu ya. Kira-kira Iya. yang sesuai dengan mapel, yang bisa diinsertkan di mapel, kita masukkan lewat Di KD kita. gitu ya. Ayo. Itu seperti contoh RPP yang sudah kita buka tadi. Kalau Bu Wiwi tadi kan IPS. Nah, Bu Wiwi mengambil modul 5 ya tadi ya, menciptakan perdamaian. 4, Bu. 4 ini ya, perdamaian dan konflik ya. Iya. Nah, ini diinsertkan di tema Bu Wiwi. Kebetulan karena IPS, jadi ini bisa diinsertkan karena temanya sesuai gitu ya. Jadi itu Bu Asma juga nanti bisa dari 5 modul ini dipilih materi mana yang sekiranya sesuai ya. Iya, Bu. Misalkan Terima kasih, Bu. Ya, bisa bekerja sama dengan guru PK-nya atau bisa bekerja sama dengan guru mapel lain yang belum berkesempatan untuk mengikuti kegiatan coaching klinik ini. Seperti itu, Bu Asma. Ya, jadi memang kami benar-benar karena Bapak Ibu ini yang terpilih di sini ya. Jadi kami benar-benar mengharapkan Bapak Ibu ini nanti adalah sebagai berperan di pengimbasan nanti. Benar-benar Bapak Ibu mengimbaskan ke sekolah masing-masing itu minimal ya. Kalau misalkan di MGMP ada kesempatan ya silakan Bapak Ibu sampaikan lewat MGMP. Di MGMP kan sasarannya tidak hanya sekolah kita, guru-guru yang lain juga gitu. Karena sudah ada PowerPoint, Bapak Ibu misalkan ingin menjelaskan bisa pakai PowerPoint itu. Ya, PowerPoint sudah saya share semua lengkap modul 1 sampai modul 5, di situ ada semua. Kalau Bapak Ibu kesulitan, boleh nanti Japri saya bertanya kira-kira materi ini saya masih bingung Bu gitu. Nanti silahkan kalau ingin ditanyakan. Ya, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Baru datang Bu. Ya, silakan. Bu Ari Itawati. Ya, baru sampai Bu. Ya, ada yang disampaikan Ibu? Iya, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf Bu, terlambat. Ya, tidak apa-apa Bu. Hari ini masih membahas tentang RPP ya Bu ya. Ya. Di dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu kami selalu menemuin dari pada isi PKH tersebut Bu. Jadi misalnya dalam materi teks deskripsi mungkin kami bisa menyelipkan, juga bisa menggunakan daripada modul dari PKH tersebut Bu. Tapi di sini kami belum jelas bagaimana sih cara mengkaitkannya biar lebih lebih mengena di hati anak Bu. Kebetulan saya guru pramuka Bu. Jadi selama ini saya praktekkan dari modul PKH ini di dalam segi pembelajaran selalu saya masukkan bagaimana cara memotivasi diri sendiri kemudian dikaitkan dengan pembelajaran tersebut Bu. Begitu aja. Mohon petunjuknya Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ari. Bu Ari selain pramuka mapel apa Ibu? Mohon maaf. Seni tari Bu sama paskib. Oh, seni tari paskib ya. Jadi apalagi hobi tari, ya. Suka di lapangan Bu dari SMA. Iya. Lebih aktif di ekstra ini Bu ya, ekstrakurikuler di sekolah ya. Nah, itu apalagi kalau di ekstrakurikuler ini malah kesempatannya banyak sekali Bu untuk menyampaikan modul-modul PKH ini. Jadi misalkan anak-anak setelah latihan ada waktu sebentar, Bapak Ibu, Bu Ari misalkan ingin menyampaikan tentang kesehatan reproduksi, gitu ya. Tentang sex education, bahayanya seks bebas dan lain-lain di materi PKH itu kan sudah ada semua. Kalau misalkan Ibu ingin menyampaikan ke anak-anak setelah ekstra itu kan bisa. Itu. Kalau misalkan Ibu ingin menyampaikan itu di mapel ya diinsertkan ya. Jadi bisa diinsertkan juga lewat
apa namanya RPP. Tadi kita sudah bahas Bu ya. Coba kita buka lagi RPP. Tadi sudah kita bahas yang RPP-nya. Untuk Bu Ari sudah mengumpulkan RPP-nya? Saya teks deskripsi, observasi, sama puisi rakyat. Ya, Ibu Ari sudah mengumpulkan RPP-nya? Sudah. Oh, sudah. Mana Ibu? Khawatirnya belum masuk. Loh, sudah Bu. Sudah. Bu Ari. Ini ya yang sudah Bu ya. Bu Dasrianti, Bu Eni, Bu Nana, Bu Made, Bu Friskila, Bu Revina. Mungkin yang nggak ada namanya ini mungkin ya. Pak Imam, Bu Neni, Bu Dela, Bu Wiwi. Ada namanya kok Bu. Nah, Bu Nur Lala. Coba ini punya siapa ini yang belum, yang nggak ada namanya? Kok bisa nggak ada? Ya, takutnya biasanya ini Bu, jaringannya pas ini belum selesai upload, jaringannya hilang gitu kan juga belum masuk. Ini punyanya siapa ini? Ini ya Bu. SMP 2 Trimur ya? Nggak ada namanya ini Bu. Ya, ini nggak ada namanya, nanti diberi nama. Apa ini punyanya Bu Ari? Ini di sini saya menyampaikan teks laporan observasi. Ini bahasa Indonesia, ini punya siapa ya? Nggak ada namanya ini. SMP. Saya Bu. Oh, punya Bu Ari. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya. Nah, ini belum dikasih nama. Oh, ini apa namanya ada di bawah. Makanya saya cari kok Bu Ari nggak ada gitu ya. Jadi sebenarnya bisa memilih ya dari 5 modul itu ya, di modul PKH itu kan ada 5 modul, dipilih tema mana kira-kira yang cocok ya, sesuai dengan mapel. Nah, ini Ibu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjelaskan tentang mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan. Nah, ini kira-kira mapel mana dari PKH itu yang cocok gitu ya untuk tema ini. Kayaknya kalau ini nggak ada yang pas ya Bu ya. Kalau ini Ibu PKH-nya masukkan kemana? Jadi PKH-nya itu diinsertkan di keterampilan. Materinya Bu, materi ke bawah. Oh gitu. Ya. Ya. Terus dari modul PKH-nya Ibu ambil materi apa? Ini materi kebudayaan, Bu. Oh, boleh. Ya, karena ini membahas tentang ini ya, budaya Kliwonan itu ya, kalau di Jawa itu. Oh, oke. Nah, ini kan harus nampak di tujuannya, di keterampilan dasarnya. Itu kan ditambahkan di situ. Kalau misal ya Bu ya. Ya, kalau Ibu mengambil satu tema, kira-kira dari 5 modul itu ambil satu tema kira-kira tentang budaya itu yang mana. Nah, dimasukkan nanti di tema itu kan ada juga tujuannya apa, keterampilan dasarnya apa. Nah, dimasukkan di sini di tujuannya sama di keterampilan dasarnya gitu Bu Ari. Coba biar lebih jelas seperti contoh kalau yang sudah saya buka tadi sih ya, yang dibuka bersama tadi kan punyanya Bu. Kemarin ada sepertinya saya baca. Sama Pak Imam tadi yang sudah dibuka gitu ya. Karena tadi yang dibuka ini maka saya buka lagi ya. Ini mapel IPS Bu. IPS ya Bu ya. Ini kan membahas tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, ini kalau di sini Bu Wi tadi mencoba mengkaitkan dengan materi PKH modul 4 ya, menciptakan perdamaian. Nah, ini kan bisa ada kaitannya pluralitas masyarakat Indonesia. Terus di situ ditambahkan, bisa juga di sini ditambahkan misalkan dalam kurung ya, menciptakan perdamaian dalam kurung PKH gitu kan bisa Bapak Ibu. Karena itu terintegrasi ya. Jadi tema utama ditambah tema dari
ada tambahan tema dari PKH. Nah, nanti dimasukkan di sini juga kompetensi dasarnya. Kalau ini kan dari MAPEL IPS, kompetensi dasar dari PKH-nya nanti ditambah 1 di sini, misalkan 3. Untuk menciptakan perdamaian itu kira-kira KD-nya apa? Buka lagi modulnya. Di sana kan ada keterampilan yang dicapai dari pertemuan ini apa, dimasukkan ke sini. Kalau Bu Wiwi dimasukkan di KI ini ya, di IPK-nya. Cuma nanti bisa juga dimasukkan di sini ditambah 1 lagi. Keterampilan dasar dari PKH dimasukkan di sini. Terus di sini IPK-nya apa? IPK-nya dipindah enter ke bawah. Di sini ditambahkan. Ya. Seperti itu Bu contohnya ya. Jadi kira-kira tema yang berkaitan ya dengan materi yang akan Ibu Ari sampaikan tadi apa ya. Sebenarnya ini juga bisa kan menciptakan perdamaian dikaitkan dengan kliwonan tadi. Itu kan ya. Bisa. Ya, tinggal nanti memasukkan KD-nya ya. KD-nya ditambahkan di situ. Nah, ini kalau bisa diinsertkan di MAPEL akan nampak di RPP-nya dan nanti ya, bisa tambahkan Ibu ya materinya. Iya, Bu Ari. Ya, jadi caranya seperti itu, Bu. Diinsertkan lewat KD-nya, ditambahkan KD-KD-nya disesuaikan dengan materi yang pas dari PKH. Kalau misalkan materinya ternyata tidak ada yang pas, ini kayaknya adanya di semester berikutnya gitu atau di kakak kelasnya atau adik kelasnya, berarti kan Bu Ari bisa kerjasama dengan guru MAPEL ya, disampaikan ini ada modul PKH, mungkin bisa ditambahkan di materinya ya, atau misalkan yang pas ternyata ini MAPEL IPA aku nggak cocok gitu, nah coba ditawarkan ya, itu kan termasuk pengimbasan. Bapak Ibu menyampaikan modul PKH, ini ada tambahan materi, silakan ditambahkan dari PKH ini, diinsertkan seperti itu. Kita bisa juga bekerja sama dengan guru BK. Kalau Bu Ari kan tadi ekstrakurikuler juga sangat menguasai. Nah, dari ekstrakurikuler itu kan ada waktu senggang, bisa Ibu sampaikan tentang informasi-informasi yang ada di modul PKH UNICEF ini disampaikan ke anak-anak, gitu kan juga bisa. Jadi bebas Bapak Ibu silahkan berkreasi, yang penting ini adalah amanah ya, Bapak Ibu mendapatkan amanah kepercayaan karena Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan untuk menyampaikan modul PKH tersebut ke peserta didik ya, ke anak didik yang ada di sekolah. Ya, jadi bisa lewat pengimbasan lewat anak-anak ke guru mapelnya atau ke orang tua misalkan di waktu parenting kan juga bisa. Karena Bapak Ibu sudah saya beri file lengkap ya, nanti silahkan dibaca lagi PowerPoint-nya. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengadakan parenting, sudah ada PowerPoint di situ, dipakai, terus modulnya nanti bisa dibuat makalah gitu ya, diambil tema yang pas, dibuat makalah, dibagikan ke orang tua. Nah, seperti itu kan orang tua juga akan senang gitu ya. Hai Bu. Bu Ari. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang lain yang ingin ditanyakan, silakan. Enggak ada gambarnya. Ya, sepertinya sudah tidak ada Bapak Ibu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri ya. Nanti kalau Bapak Ibu masih ingin bertanya, insya Allah saya buka grup. Mungkin kalau tugasnya sudah beres semua ya, karena kalau saya buka khawatirnya itu kadang saya pengumuman hari ini ada yang baru buka besok gitu ya, akhirnya saya harus ngulangi lagi gitu ya. Kalau tugas-tugas sudah beres mungkin grup bisa dibuka, tapi ada juga yang sudah jabri juga nggak apa-apa, silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Itu, dan nanti masih ada daftar hadir terakhir Bapak Ibu diisi daftar hadirnya, karena nanti saya juga harus membuat penilaian. Bapak Ibu kan nanti di akhir akan mendapat sertifikat 32 JP ya. Tapi nggak tahu kapan pembagiannya, nanti ditunggu info dari Pak Zainal dari admin. Nah itu saja Bapak Ibu ya. Jadi ini karena akhir pertemuan untuk Zoom ya. Kalau di grup kan kita masih bertemu setiap hari nanti diskusi di grup.
Dan saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Ibu ya apabila selama 5 hari berturut-turut kita bertemu ada kekurangan saya dalam menyampaikan materi. Mungkin saya terlalu cerewet di grup gitu ya. Bentar-bentar saya umumkan tugas dan lain-lain gitu ya. Karena saya juga ada tanggung jawab yang harus saya selesaikan, saya harus memberikan nilai ke Bapak Ibu gitu ya. Jadi makanya harus saya ingatkan terus untuk mengerjakan tugas dan lain-lain. Nah, itu saja Bapak Ibu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dulu dengan berdoa ya. Marilah kita berdoa seraya menundukkan kepala ya dan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Mudah-mudahan dengan bacaan doa tadi Bapak Ibu kegiatan kita selama 1 minggu ini membawa manfaat dan bernilai ibadah buat Bapak Ibu semuanya ya. Kita didik kita di sekolah. Walaupun sedikit Bapak Ibu mohon nanti diimbaskan ya apa yang ada di modul itu karena Bapak Ibu mengemban amanah dari UNICEF dari kementerian untuk menyampaikan modul-modul PKH tersebut baik ke peserta didik dan sesama guru lewat MGMP atau MGMP sekolah, guru-guru di sekolah, rekan-rekan kerja di sekolah, lewat orang tua, lewat parenting dan lain-lain. Ya. Itu saja Bapak Ibu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih banyak Bu Eni. Selamat siang. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Eni. Ya. Kita masih ketemu di grup ya. Saya izin live Bapak Ibu ya. Ya Ibu. Lanjutkan aktivitas. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.